Oke, shalom semuanya. Saya percaya kita sudah lama tidak bertemu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau sampai boleh sehat sampai ada hari ini. Yuk kita masuk dalam Yesaya. Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 9 ya. Saya percaya ini adalah pesan buat BMC New York ya. Pesan Tuhan. Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 9. Serigala akan tinggal bersama domba. Ya, ini bicara tentang hal yang nggak masuk akal. Serigala di mana tinggal dengan domba. Domba adalah sasaran empuk daripada serigala. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Apalagi ini, sejak kapan macan tutul bisa 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 tidur-tidur bareng dengan kambing? Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Sejak kapan anak singa makan rumput? Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Mana pernah beruang makan rumput? Dan anaknya akan sama-sama berlari. Sejak kapan anak lembu dan beruang bisa berbaring bersama-sama? Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Kapan lagi singa makan jerami? Aduh, please deh. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Anak yang menyusu dekat liang ular tedung, pastilah itu akan digigit atau akan kena bisanya. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Tidak masuk akal, mustahil, betul? Nah, ayat berikutnya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Hal yang impossible. Tuh. Ternyata Mission Impossible itu bukan hanya milik daripada Tom Cruise, tapi setiap anak-anak Tuhan harusnya mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Ini bukan kata Ibu Indri, ini adalah kata Tuhan ya. Nah, coba kita buka lagi Mazmur 92 ayat 15 sampai dengan 16. Dikatakan begini, pada masa tua pun mereka dikatakan masih berbuah ya, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, tidak main-main. Dikatakan di masa tua bisa segar, berbuah, gemuk, menjadi pembawa kabar baik. Dunia mengatakan kalau orang sudah umur, sudah tua, sudah bau tanah, Bu Indri ya, bahkan ada yang sudah Alzheimer, bahkan ada juga mungkin yang sudah pikun, bahkan juga sudah ada yang susah jalannya. Intinya ya, kalau dunia mengatakan di masa tua itu orang seperti ini. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu seperti daun kering, betul? Kalau daun kita lihat keringnya sekarang ini bukan lagi fall di Amerika ya, tapi kalau lagi musim fall, daun kering itu akan hancur dan akan jatuh ke tanah dan akan disapu dan akan dibakar. Itulah kalau menurut dunia. Orang sudah umur 60, 70, 80, 90, udah bawa tanah Bu Indri, udah pikun, udah nyusahin, udah mesti pakai pampers, mesti disuapin. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan no, semakin engkau tua, semakin engkau seperti daun hijau ini, berbuah segar, menjadi pembawa kabar baik. Ini hal yang mustahil menurut dunia, tapi tidak menurut Tuhan. Makanya jangan pernah takut dengan berkata, saya sudah umur, sudah tua Bu Indri, saya sekarang umur 64 tahun, tapi tidak pernah saya katakan saya umur 64 tahun, saya tetap kayak 17 tahun. Karena itu janji Tuhan. Pakai hari-hari ini yang selalu berkata, aduh saya sudah tua, udah nggak bisa apa-apa, bertobatlah engkau. Betul, karena itu bukan. Lihat Pak, Pastor Yosua Yongki ya, masih tetap segar, betul, masih ceria. Itu rencana Tuhan, itu bukan satu hal yang mustahil. Itu biasa. Nah, kalau engkau masih umur 60 udah peot, bertobatlah engkau, betul. Tapi kalau umur 80 masih segar, itu memang rencana Tuhan. Nah, makanya dikatakan hal kemustahilan akan kau alamin, betul? Nah, coba kita buka. Mungkin kita bilang, itu kan teori, Bu Indri. Buka Lukas 1 ayat 37. Waktu malaikat Gabriel datang bertemu dengan Maria, betul? Waktu itu Maria berkata, mana mungkin aku hamil, aku tidak punya suami. Kata malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jelas bagi Tuhan kita, bagi Allah kita, nothing is impossible. Pakai hari-hari ini, jangan tanggung ikut Tuhan. Karena bagi Tuhan, kalau engkau sebagai pengikut Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita, betul? Mungkin kita berkata, Bu Indri, itu kan Tuhan. Saya kan bukan Tuhan. Artinya, ini bukan untuk saya dong. Betul? Ya, artinya ini bukan untuk saya. Siapa bilang? Buka Markus 9 ayat 23. Waktu dikatakan ada seorang bapak, seorang tua yang anaknya sakit, dia bilang, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau bisa engkau tolong. Lihat apa respon Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Perhatikan baik-baik. Tempat ini semua kita yang ikut hari ini. Engkau bukan hanya sekedar Kristen. Jangan bangga hanya sekedar engkau Kristen, pendeta, evangelis, atau mungkin gembala sidang sekalipun. Bukan itu, tapi siapa? Orang percaya. Percaya kepada Tuhan. Bahwa bukan percaya ada Tuhan, tapi percaya kepada Yesus. Maka engkau akan mengalami perkara yang mustahil dalam kehidupan. Ya. Nah, pertanyaan. Mungkin kita bilang, yakin Bu Indri ini nggak salah ketik
ketik. Mungkin Alkitab salah ketik. No, Alkitab nggak pernah salah ketik. Yang ngomong tadi bahwa di masa tua berbuah adalah seorang Daud. Dan perhatikan, di masa tua Daud sebelum mati, ya, apa pesannya kepada anaknya Salomo. Kita buka 1 Raja-Raja 2, ayat 1, ayat 3 sampai dengan 4. Supaya di tempat ini engkau betul-betul meyakinkan apa yang kau dengar hari ini. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Ini kata Daud, ya. Jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Luar biasa. Nada Daud penuh karisma. Ingat semua pesan Tuhan. Tidak ada pikunnya. Wibawa ilahi masih ada. Ini rencana Tuhan bagi setiap kita. Bayangkan udah tuwek mau mate pun masih tetap ingat janji Tuhan. Makanya hari-hari ini stop. Ya, coret itu yang berkata tuwek itu nyusahin. No. Tua itu powerful, tua itu luar biasa. Dan satu lagi buka Yesaya 55 ayat 11 supaya engkau aminkan perkataan Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow, perintah Tuhan, apa yang kau dengar hari ini akan Tuhan laksanakan dalam hidup kita dan pasti berhasil. Ini janji Tuhan. Dan ini yang saya alami, ini yang saya pegang. Ayat ini yang saya pegang berpuluh-puluh tahun sudah saya bertobat. Dan ternyata ayat itu betul. Dan apa yang saya sampaikan tentang kemustahilan terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Makanya hari-hari ini jangan jadi Kristen yang memble, Kristen yang biasa-biasa. 2024, DMC, New York, engkau akan mengalami kemustahilan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, itu anugerah Tuhan. Ngomong-ngomong, nanti bulan 8 saya akan berangkat ke Amerika, saya akan pelayanan di Los Angeles. Mana tahu New York mau, silakan kontak dengan saya nggak tahu siapa yang undang saya dari JKI atau apapun namanya, ya. Tapi intinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini ayo bilang sama Tuhan, aku percaya Yesaya 55 ayat 11 pasti akan digenapi dalam hidupku. Amin. Nah, kita akan lihat. Bu Indri, itu teori. Nah, orang Kristen banyak aliran Thomas, semua butuh bukti, proof, betul. Kalau nggak ada bukti kagak percaya. Makanya bertobatlah engkau di tempat ini yang selalu minta bukti, betul. Kita akan lihat ada 7 pribadi yang mengalami perkara mustahil. 5 diantaranya tuwek, betul, udah bau tanah menurut kita. Yang 2 masih anak muda. Siapa mereka? Yang pertama adalah siapa? Nuh. Buka Kejadian 7 ayat 11 supaya di tempat ini bangkit. Ayo, BMC New York bangkit karena engkau akan mengalami kemustahilan di akhir zaman ini. Kejadian 7 ayat 11 pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Luar biasa. Waktu Nuh itu membangun bahtera, airnya nggak langsung keluar. Kapan airnya keluar? Kapan bah itu turun? Waktu Nuh berumur 600 tahun. Dan saya percaya membangun bahtera bukan sehari 2 hari, mungkin tahunan, puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Nah, intinya waktu Nuh bangun bahtera, itu dia umurnya berarti ratusan tahun. Karena waktu air hujan turun 600 tahun, anggaplah mungkin bahteranya dibangun 50 atau 100 tahun, berarti umur Nuh itu 500 atau 400 tahun. Udah tuwek, bau tanah. Pertanyaan, kenapa Nuh membangun bahtera di usia tua? Kenapa nggak pilih yang muda, tamatan ITB, betul, yang masih umur 30, 40, betul. Kenapa nggak? Dan Nuh itu bukan insinyur ITB, dia petani anggur, cangkul yang dalam. Ini petani anggur, bangun bahtera, usianya udah ratusan tahun. Nggak masuk akal. Dan ini proyeknya bukan proyek bikin sekoci. Ini bahtera besar, 3 tingkat, besarnya luar biasa. Kok kenapa si Nuh yang membangun? Karena Nuh itu karakternya adalah apa? Karakternya Nuh adalah karakter yang tidak suka hitung-hitungan. Hari-hari ini kalau engkau masih pakai kalkulator dalam hidupmu, hitung-hitungan semua. Sampai kapan? Capek, bosan. Aduh, ulang lagi bangun gereja. Aduh, ini gereja hanya minta uang saja. Aduh, suami saya nggak berubah. Sampai kapan saya mesti ngalah? Aduh, kenapa usaha saya gagal terus? Aduh, sampai kapan? Waktu engkau pakai kalkulator, nggak mungkin engkau akan mengalami kemustahilan. Stop pakai kalkulator. Jangan bilang sampai kapan. Saya menunggu suami saya bertobat 17 tahun. 17 kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, 60 detik. Hitung sendiri. Betul. Waktu aku pakai kalkulator, benar-benar capek. Udah nggak tahan. Sampai kapan sabar? Sampai kapan nerimo?
nggak akan mengalami kemustahilan. Dan sekarang aku dan Pak Ari sama-sama melayani itu karena anugerah Tuhan. Kenapa bisa terjadi kemustahilan bagi suami yang narkoba, suami yang pemabuk, suami yang main perempuan, suami yang segala macam? Karena waktu istri, waktu pasangan tidak hitung-hitungan, maka terjadi kemustahilan. Tuhan kita tidak pernah hitung-hitungan. Dia tidak pernah bilang, kalau ku ingat Indri jahatnya engkau 40 tahun, tidak mungkin saya bisa pelayanan sampai hari ini. Tapi Tuhan buang ke tubir laut semua dosa saya. Kalau Tuhan saja nggak hitung-hitungan sama kita, siapa kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Orang yang suka hitung-hitungan mukanya kayak kalkulator. Lihat, kayak angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, berapa mat langkau. Betul? Itu yang pertama. Ya, Nuh dipakai bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, tapi karena dia tidak hitung-hitungan. Itu number one. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Siapa yang dipakai yang kedua? Yang udah tua, Abraham. Abraham itu umur 75 tahun disuruh pergi meninggalkan New York. Betul? Aduh, di New York udah enak, disuruh tinggalkan, nggak tahu kemana. Dia lakukan. Yang kedua dikatakan, waktu disuruh ngalah dengan Lot, lu ngalah untuk Lot, karena Lot adalah keponakanmu. Dia ngalah, Lot ambil air yang tempat yang banyak sungai, banyak airnya, sungai Yordan, itu adalah Sodom, betul? Bayangkan, ternak tanpa air nggak mungkin bisa hidup, tapi karena Abraham tahu bahwa Tuhan suruh itu berarti yang terbaik, dia lakukan. Tapi lihat, dikatakan Abraham sangat amat kaya. Walaupun tanah kering sekalipun, daripada Tuhan datangnya, percayalah, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan waktu dia menyerahkan anaknya, Ishak umur 100 tahun, anaknya umur belasan tahun, berarti 100 belasan tahun dia menyerahkan anak yang ditunggu selama 100 tahun. Ini bukan hal yang mudah, betul. Kenapa Tuhan minta? Pertanyaan, apakah Abraham kecewa sama Tuhan? No, kalau kita lihat waktu dia membawa anaknya ke Gunung Moria, perhatikan Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Waktu itu dia bawa anaknya ke Gunung Moria, Ishak bertanya begini. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, perhatikan, ini nggak gampang loh ya. Dikatakan Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, yes. Bayangkan dia bisa berkata menyediakan. Padahal itu bukan hal yang mudah. Lebih daripada penyakit kanker. Anak yang ditunggu 100 tahun. Ini perkara mustahil. Kenapa Abraham bisa melakukan seperti itu? Meninggalkan dia punya sanak saudara. Melepaskan dia punya hak pada Lot. Dan menyerahkan anaknya. Karena Abraham nggak suka pakai ini. Halo, yang suka pakai teropong. Jangan kau curiga. Jangan kau curiga sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa hidupku sangat sedih? Kenapa rumah tanggaku hancur? Kenapa? Kau nggak peduli padaku waktu engkau pakai teropong. Kalau saya pakai teropong, lihat kumisnya Pak Yosua, ini pasti kumisnya ada yang udah pakai ubanan, betul. Sering kali kita pakai teropong hidup ini. Kalau saya pakai teropong dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku nggak percaya. Kenapa suamiku nggak berubah? Kenapa rumah tanggaku begini? Kenapa ekonomiku begini? Tidak akan pernah mengalami kemustahilan. Tapi belajarlah engkau percaya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhanmu sanggup melakukan perkara yang luar biasa, akan beda hidupmu. Abraham kenapa dipakai? Karena dia tidak parno kepada Tuhannya. Hari-hari ini muka yang parno itu kelihatan. Coba saya lihat muka Pak Marcel. Ini nggak parno, luar biasa. Mukanya Keisha, ini nggak parno. Waktu mukamu parno, makanya nggak heran engkau tidak mengalami kemustahilan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapa? Kaleb. Kaleb umurnya Pak Seuswe, betul, dia perang untuk anak cucunya Hebron. Bayangkan umur 85 tahun masih bisa bawa lembing dan bawa perisai. Kalau zaman sekarang tinggal pencet draw, tinggal pencet tombol, bam, itu meledak di Rusia, meledak di Hamas, betul. Tapi ini pakai lembing dan umur 85 tahun. Kalau dia punya penyakit lutut, kalau dia penyakit osteoporosis, nggak mungkin bisa bawa lembing, betul. Nah, ini bicara dengan apa? Karena kenapa Kaleb bisa dipakai di masa tua? Kenapa bukan yang muda-muda yang perang? Tahu kenapa? Karena mulut Kaleb itu tidak ember bocor, betul. Mulutnya itu berkata apa? Bilangan 13 ayat 30. Waktu 10 pengintai berkata, mati kita. Karena kita kayak belalang, itu kayak raksasa. Apa kata Kaleb? Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan musuh. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Luar biasa. Perkataan yang positif. Perkataan yang powerful. Betul. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini, jangan suka pakai ini. Apanya? Engkau suka hanya pakai menyerang. Engkau serang pasanganmu. Engkau serang gembalamu. Engkau serang jemaatmu. Engkau serang bosmu. Atau engkau tidak pakai senapan, tapi engkau pakai palu. Engkau selalu menuntut. Senapan, senapan. Lu nggak berubah.
waktu engkau menuntut pakai palu, waktu engkau pakai senapan, waktu engkau tidak berkata yang kuat, yang powerful, maka engkau tidak akan mengalami kemustahilan. Kaleb berkata kita pasti menang. Orang-orang yang berkata positif, membangun imannya, membangun orang akan mengalami perkara mustahil. Kayak hari-hari ini mulut jaga. Coba saya lihat mulut-mulutnya. Bibir-bibir yang muncungnya agak kepanjangan, itu pasti mulutnya ember. Betul, itu pasti suka menyerang. Ya, hari-hari ini belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa? Buka Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara pada Firaun. Luar biasa. Berapa umur Musa waktu dipakai? 40 tahun. Kenapa nggak waktu Musa umur 40 tahun? Ya, kenapa baru umur 80 tahun dipakai oleh Tuhan? Kenapa nggak umur 40 tahun dipakai oleh Tuhan? Orang produktif itu 40, betul. Ini umur 80 baru dipakai. Waktu dia 40 dia masih anak Raja Firaun, betul, anak angkat putri Firaun. Kenapa bukan umur waktu di 40? Kalau 80, kenapa nggak dipakai Harun? Harun 83, betul. Tahu kenapa? Karena Harun kompromi dengan dosa. Dia bangun patung emas, anak lembu emas untuk menyenangkan hati rakyat Israel. Hati-hati dengan kompromi. Yang suka cincai-cincai dengan dosa. Tidak akan bisa engkau mengalami kemustahilan. Dulu saya buka diskotik terbesar, makanya tidak mengalami kemustahilan. Waktu engkau mengandalkan kekuatanmu dengan kompromi dengan dosa, tidak akan terjadi apa-apa. Pertanyaan, kenapa nggak Miriam? Miriam adalah nabiah, kakak daripada Musa. Tahu kenapa? Karena Miriam itu adalah tukang gosip. Maka di tempat ini yang mulutnya suka agak gosip. Gosip Ibu Indri, bertobatlah engkau. Betul. Gosip mertuamu, gosip Pastor Yosua, bertobatlah engkau. Kena kusta, tahu? Ya, pakai hari-hari ini, ayo daripada tukang gosip, banyak berdoa. Kalau engkau berdoa, kemustahilan akan terjadi. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa? Henoh. Henoh umurnya berapa? 365 tahun diangkat oleh Tuhan. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Saya percaya orang bergaul 300 tahun dengan Tuhan, nggak mungkin nggak sakit, nggak mungkin nggak ada masalah keluarga, nggak mungkin utangnya banyak, nggak mungkin rumahnya mungkin bisa bermasalah. Pasti ada masalah, tapi Henoh adalah pribadi yang komit. Waktu kau komit ikut Tuhan, kau akan mengalami perkara mustahil. Jadilah pribadi yang komit. Jangan hanya seumur jagung mencintai Tuhan. Sampai Tuhan datang, aku tetap mau setia. Itu orang akan mengalami kemustahilan. Nah, tadi adalah 5 orang yang sudah tua-tua. Nah, apakah pertanyaan firman Tuhan hanya untuk orang tua? No. Yang muda, 2 orang. Siapa? Satu adalah namanya Daud. Daud itu adalah pribadi yang luar biasa, betul. Kalau dipikir-pikir, kenapa si tukang angon kambing dipanggil jadi raja, betul. Dia kan punya koko, namanya adalah koko siapa? Ada koko Aliab, ada koko Abinadab, ada koko Syama. Mereka adalah panglima-panglima Saul. Tapi kenapa yang dipakai ini adalah siapa? adalah adalah Daud, betul. Nah, Daud kenapa dipakai? Karena Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Waktu dia jadi raja umur 30 tahun di Hebron, betul. Masih muda. Kita aja Gibran baru 34 tahun udah ribut semuanya, betul. Padahal Gibran sekolah di Singapura. Ini Daud nggak sekolah di Singapura, tapi dia bisa jadi raja. Kenapa bisa? Karena dia selalu keep asking God. Dia selalu tanya Tuhan. Waktu dia mau jadi raja pun dia tanya, betul nggak aku ke Hebron, Tuhan? Bukan dia hanya tanya Tuhan waktu susah. Susah, senang. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan orang mengandalkan Tuhan itu sensitif. Maka waktu dia potong punca jubah daripada Saul, hatinya berdebar-debar. Jadi kalau engkau melakukan dosa, engkau nggak berdebar-debar lagi, yakin masih punya hubungan intim dengan Tuhan? Tidak mungkin. Dan yang terakhir adalah siapa? Yusuf. Yusuf orang penjara, ya budak. Kok bisa jadi orang kedua Firaun? Tahu kenapa? Karena Yusuf ini punya visi. Orang Kristen yang punya visi beda. Visinya tetap bahwa 11 berkas akan menyembah berkas dia. Dan bulan, bintang, dan juga matahari akan menyembah dia. Itu visi Tuhan diberikan pada Yusuf. Dia pegang. Makanya orang yang punya visi. Nggak persoalan walaupun difitnah, walaupun juga dimasukkan penjara, walaupun juga dalam keadaan dilupakan seperti Yusuf, walaupun juga menjadi budak. Tidak ada masalah. Makanya imannya bukan iman kerupuk. Betul. Orang-orang yang punya visi itu nggak gampang menyerah. Nggak gampang kerupuk. Nggak gampang bilang, ya udah lepok, saya ketok kepalanya, betul ya. Jadi hari-hari ini ada 7 pribadi. Dan yang terakhir tadi saya lupa, Musa. Tahu kenapa Musa dipakai? Bukan Harun, bukan juga Miriam. Karena Musa hatinya lembut. Tidak ada manusia pun yang selembut hati Musa, itu ada dalam ayatnya.
Ya, ayatnya di mana tadi Ibu Ibri lupa? Ayatnya ada di mana? Itu ayatnya ada di Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia di atas bumi. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang pintar, bukan mencari orang hebat, tapi orang yang lembut hati. Lembut hati adalah waktu dikoreksi oleh firman, mau berkata, ternyata aku masih hitung-hitungan Tuhan. Ternyata aku masih, Bapak, aku masih juga hatiku keras. Ternyata Bapak, aku masih kompromi dengan dosa. Ternyata aku masih belum ada komitmen. Ternyata aku masih belum mengandalkan Engkau. Ternyata aku masih belum punya visi. Aku masih Kristen jalan-jalan. Kalau hari ini engkau dan saya ditegur Tuhan, katakan, Tuhan ampuni. Saya mau bertobat dan saya mau mengalami kemustahilan di 2024. Tuhan memberkati. Ya, saya minta maaf, Pastor, saya agak ngebut gitu loh, karena saya mesti ke rumah sakit, karena sekarang Pak Ari udah berangkat ke rumah sakit, karena mertua saya tadi jatuh dan lagi dijahit tua, dan saya juga mesti jadi menantu yang baik, nanti kalau nggak saya bisa dipecat oleh Pak Ari ya. Jadi sahabat-sahabatku di tempat ini, ayo ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di Amerika bulan 8, saya berangkat tanggal 16 ke sana, ya, kalau memang Tuhan izinkan kita bertemu, kalau enggak berarti kita nanti kapan-kapan ketemu lagi. Intinya, Pastor Yos, thank you banget, saya minta maaf, saya harus langsung leave karena saya mesti ke rumah sakit, karena saya adalah menantu yang baik dan menantu yang mengalami Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Iya, baik. Mari kita beri tepuk tangan dan beri love untuk Pastor Indri Pardede. Oke, thank you Pastor Indri Pardede. Silakan bisa live dan kami akan berdoa untuk ibu mertua Yes, daripada yes, yes, Pastor yes. Indri Pardede Baik. ya. Mari kita Terima berdoa. kasih. Kami mau berdoa ya Aba ya Bapa untuk khususnya ibu mertua dari Pastor Indri Pardede. Tuhan tolong Amin, amin, seperti amin. khotbah yang kami dengar pada hari ini mengalami kemustahilan. Yes, Kami berdoa yes, bersatu hati mujizat terjadi atas yes. ibu mertua Pastor Indri Pardede. Amin. Dan bejana yang sudah dituangkan Tuhan isi kembali dengan hikmat pengurapan pewahyuan daripada sorga dan perjumpaan kembali kami nanti bulan Agustus secara Yes. onsite di Amerika Yeay. Serikat. Terima kasih Yeay. Bapak. Kami Yes, berdoa yes, untuk yes. setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui tokoh-tokoh yang kami sudah belajar hari ini. Melalui Yes. Nuh, Abraham, Kaleb, Musa, Henok, Daud, dan Yusuf. Kami percaya Tuhan juga pakai setiap anak-anakmu berapapun usia kami Yes. menjadi Yes. pahlawan-pahlawan iman Yes. yang melakukan perkara-perkara yang besar, yang mana nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Amin. angkat kedua belah tangan kita, terima dengan iman, berkat, dan rahmat dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, Amin. amin, Amin. amin.